Gue sore balik lagi dan kali ini aku mau ajak teman-teman sepedahan keliling kawasan terpadu Rasuna Epicentrum. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat, apalagi di minggu yang baru ini nih teman-teman. Rasuna Epicentrum adalah salah satu kawasan terpadu di Jakarta yang menggabungkan antara hunian, bisnis, hiburan, olahraga, rumah sakit, pusat belanja, ruang terbuka hijau, sampai tempat pendidikan dan lain sebagainya teman-teman. Jadi emang satu kawasan yang kadang disebut dengan super block atau integrated living concept. Sederhananya sih kalau teman-teman tinggal di sini udah nggak pusing lagi mikirin kantor, hiburan, olahraga, atau belajar. Karena semua tempat tadi udah berada dalam satu lokasi dan deket banget dengan tempat tinggal kita. Seru sih konsepnya. Oke, kita langsung aja. Dari kawasan epicentrum ini, yang pertama aku mau lihat spot ruang terbuka hijaunya nih teman-teman. Jadi ini adalah ruang terbuka hijau, tempat olahraga dan santai-santai yang ada di Rasuna Epicentrum. Kalau aku lihat dan informasi yang aku baca sih, sebutannya Riverwalk. Ada juga yang bilang Riverside atau Taman Epi Walk. Sederhananya ini adalah jalur yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk olahraga, tapi yang menarik adalah view-nya. Teman-teman lihat nih ya. Wah, ini kayak di luar negeri ya. Kayak di Singapura, di salah satu sungainya persis banget. Waktu aku kesini langsung kebayang lokasi yang sama, persis mirip banget dengan yang di Singapura. Sesuai dengan aturannya, sepedahan, rollerblade, skuter, sama skateboarding nggak boleh nih dilakukan di sini. Jadi ya udah, aku tuntun bike deh mengelilingi Riverwalk ini. Jadi ini dia Riverwalk-nya. Banyak teman-teman di kolom komentar yang bilang coba dong review tempat ini. Nah ini sekalian aku kelilingin Epicentrum, aku mau share ini ke teman-teman. Jadi seperti ini yang teman-teman bisa lihat, lokasinya di kiri kanan ada jogging track, ada bangku tempat duduk, tempat santai yang kita bisa manfaatkan untuk melepas lelah sore hari atau pas pagi-pagi kita olahraga. Dan di sungainya juga teman-teman nggak akan melihat sampah atau bau yang nggak sedap, karena konsep dari Riverwalk ini adalah pengelolaan sungai. Aliran sungai sepanjang sekitar lebih dari 300 meter ini diolah agar nggak ada sampah, sampahnya disaring, jadi nggak ada bau, dan di sungai ini jadinya bisa dihidupi oleh habitat di dalamnya kayak ikan-ikan yang banyak banget teman-teman bisa lihat di sepanjang aliran ini. Lokasinya persis banget teman-teman di seberang Epi Walk, salah satu pusat hiburan perbelanjaan yang ada di Epicentrum ini, yang udah terkenal juga selain Plaza Festival di seberangnya tadi. Nah, limbah cair yang mengalir di sepanjang sungai ini juga dikelola supaya nggak mencemari air di sepanjang Riverwalk atau Riverside ini, teman-teman. Ini aku kesini pas lagi PSBB, jadi harus pakai masker, nggak boleh berkerumun, dan tidak ada aktivitas makan atau minum. Di sini semua yang aku lihat sih olahraga ya sepanjang perjalanan. Nih ada banyak anak-anak yang naik sepeda tapi kok nggak pakai masker ya. Bahaya sih. Walaupun katanya resiko anak-anak lebih kecil, tapi ya bukan berarti nggak bisa nularin atau tertular. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih siapa arsiteknya? Ya betul, beliau adalah Bapak Ridwan Kamil dan timnya yang sekarang jadi Gubernur Jawa Barat. Konsep Riverwalk ini dikerjakan oleh Pak Ridwan Kamil pada tahun 2005 lalu teman-teman. Jadi memang usianya udah cukup lama dan udah jadi salah satu spot pilihan kalau mau jogging atau olahraga sore di Jakarta. Teman-teman YouTuber yang lain juga udah banyak sih yang spesifik angkat tentang spot di sini. Jadi ketika aku memutuskan goes sore di Epicentrum, ini adalah lokasi pertama yang harus aku explore.
Tapi sih sejauh mata memandang dan melintas, kayaknya hari ini Dian Sastro nggak olahraga di sini nih teman-teman. Karena kalau aku baca berita katanya Dian Sastro suka olahraga di Happy Walk ini. Ya mungkin lain kali ya. Dan di tengah Happy Walk ini ada jembatan. Dan ini jadi shortcutnya kalau teman-teman mau melintas di Happy Walk. Tuh lihat pemandangannya. Ya memang sih sungainya nggak jernih ya, nggak transparan kelihatan, tapi minimal nggak ada sampah dan nggak ada bau. Warnanya juga nggak coklat tapi lebih ke hijau, seperti di kali besar yang udah diolah memang. Kalau sungai yang mengalir di Happy Walk ini adalah Sungai Cideng teman-teman. Jadi sungai ini awal mulanya dari Gatot Subroto, terus mengalir melewati epicentrum ini, nanti terus ke Duku Atas, Kebon Melati, Tanah Abang, dan menyatu di aliran Sungai Ciliwung, dan nanti disalurkan lewat banjir Kanal Barat menuju ke Teluk Jakarta. Jadi memang ini salah satu sungai penting juga yang mengalir di kota Jakarta. Aku sebenarnya penasaran nih, kayak gimana sih sistem pengolahannya sehingga bisa nggak ada bau dan nggak ada sampah. Padahal kalau aku tahu Kali Cideng termasuk kali yang coklat dan sampahnya juga termasuk banyak sih. Jadi kita sekarang udah di ujung dari Happy Walk ini dan aku mau lihat di balik bendungan ini kayak gimana pengolahannya. Jadi sekali lagi ini sepedanya aku tuntun, jadi ya memang lumayan berat sih kalau lewat tangga ya. Di ujung sana itu adalah Jalan Kuningan Mulia, sudah lokasi Kuningan. Dan ini adalah belokan di Boulevard Barat menuju ke epicentrum Boulevard Timur, teman-teman. Dan seperti ini penglihatannya, teman-teman. Oh, jadi di tengah itu airnya dikumpulin. Jadi yang sampah dan juga aliran yang lebih deras dialirkan di sisi kiri dan kanan. Sementara di tengahnya itu memang diolah dan sampah-sampahnya nggak dialirkan di situ sehingga lebih nggak kelihatan sampah, nggak ada baunya dan lebih terawat sih. Kalau aku lihat di sini udah coklat sih, berarti memang alirannya dipusatkan yang lebih deras di kiri dan kanan, sementara di tengahnya dibiarkan kayak kolam jadinya ya kalau lihat tengahnya. Coba kita melangkah ke Jalan Kuningan Mulia, aku mau lihat kayak gimana sih. Nah benar teman-teman, jadi di Kuningan Mulia ini sudah bentuknya sama seperti sungai yang pada umumnya. Jadi ini sebenarnya sungai aslinya Cideng seperti ini teman-teman. Kiri kanannya belum dilakukan naturalisasi, tapi memang sudah diolah sampahnya, jadi nggak ada sampah yang begitu banyak menggenang, hanya 1-2 aja yang lolos dari saringannya. Menarik juga ya idenya. Itu tadi di Happy Walk sungai yang di ujung, di Boulevard. Sekarang aku mau lihat di ujung sungainya yang di arah Jalan Ahmad Bakri Barat dan Timur. Seperti ini teman-teman. Bentuknya sih instalasinya sama seperti yang tadi di ujung. Jadi sungai dibelah, dibuat kayak semacam penampungan di tengahnya. Kemudian di kiri kanannya alirannya lebih deras dan sampah-sampahnya disaring. Jadi sampah-sampah yang lolos itu nggak lewat tengah, tapi lewat kiri dan kanannya. Makanya tadi di Happy Walk nggak kelihatan ya sampahnya. Jadi sekarang kita coba naik di atas jembatannya untuk dapat view yang lebih jelas. Nih teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman lihat kiri kanan itu alirannya lebih deras. Yang tengah ini yang akan nanti disaring dan hasil saringannya masuk ke kolam yang ada di Happy Walk. Nih Sungai Cideng yang dari arah Gatot Subroto. Kita lanjut lagi tuntun bike-nya sekarang di epicentrum Boulevard Timur. Ya. Ini jalurnya lebih kalau bisa dibilang tanamannya lebih banyak.
karena yang di sisi sebelahnya itu memang langsung berbatasan dengan mall. Jadi areanya lebih terbuka ketimbang di sini. Kalau untuk jogging tracknya sendiri sih sebenarnya bisa dilalui dua arah ya, artinya nggak harus berdekat-dekatan, kita bisa lebih leluasa ketika lewat sini. Tuh, bahkan ada yang gendong-gendongan. Kalau menurut aku sih ini asik banget jogging di sini, santai-santai di sini karena pohonnya juga rindang, nggak lagi panas sekarang karena ini udah sore dan santai banget, suara-suara burung, aduh keren. Dan aku udah di ujung dari Epiwalk di sisi Epicentrum Boulevard Timur. Ini ujungnya teman-teman, jadi memang nggak terlalu luas sih, hanya sekitar 300-an meter satu sisi, jadi kalau dua bisa 600-700 meter. Ya, ini pemandangannya sekelilingnya. Oke teman-teman, tadi Epiwalk-nya atau Riverwalk, Riverside-nya. Sekarang aku mau ajak teman-teman melintas di beberapa ruas jalan di kawasan terpadu Rasuna Epicentrum. Kita mulai dengan Jalan Ahmad Bakri Barat. Ini adalah salah satu jalan yang melintas di Rasuna Epicentrum. Persis di sebelah kanannya ada Gor Sumantri Brojonegoro, kawasan olahraga juga salah satu yang lengkap di Jakarta. Ada rute stadion untuk lari juga yang waktu itu aku sama Oci nggak sering juga sih, tapi pernah gunain untuk olahraga. Ada buat main futsal, buat main tenis dan lain sebagainya teman-teman. Ada Universitas Bakri juga, karena memang Epicentrum ini dikelola oleh Bakri Land, salah satu kawasan terpadu yang lumayan strategis dan sangat besar juga di Jakarta. Jadi Jalan Ahmad Bakri Barat ini memang tembusannya langsung ke Jalan Rasuna Said di Kuningan. Tapi aku sebenarnya penasaran nih, kalau nggak salah aku pernah lewatin dan ada jalan-jalan kecilnya di sebelah kiri sini. Aku penasaran ini menuju kemana sih nanti jalannya. Nah, ini jalan yang aku maksud teman-teman. Aku penasaran sebenarnya ini bisa tembus ke Casablanca apa enggak sih? Kalau aku lihat di Google Maps sih nama jalannya adalah Jembatan Merah. Agak-agak horor sih emang namanya. Dan di sebelah kanannya ini adalah gedung Diklat Pemprov DKI Jakarta. Tapi kayaknya udah nggak beroperasi lagi sih, soalnya udah tinggi semak belukarnya dan nggak ada kegiatan juga. Tapi aku penasaran nih, coba kita lihat sampai ujung ya. Di sebelah kiri Kali Cideng dan ada beberapa pemukiman juga. Dan kalau dilihat sih memang udah parah banget sih. Maksudnya nggak terlalu terurus ya, bahkan jalanannya juga udah banyak lubang. Dan ternyata buntu teman-teman, padahal persis tuh di sebelah bangunan ini di depan kita itu adalah Jalan Casablanca. Yaudah kita putar balik aja deh. Kita balik lagi. Kalau tadi adalah Jalan Ahmad Bakri Barat, sekarang yang aku lintasin ini adalah Jalan Ahmad Bakri Timur. Kalau teman-teman dari Casablanca, pasti teman-teman akan lewatin ini karena lokasinya persis berada di seberang tempat pemakaman umum Menteng Pulo atau yang biasa disebut dengan kuburan Casablanca. Ini jalurnya dua arah, di sebelah kiri Kali Cideng. Pepohonannya juga rindang, jadi kelihatan luas, lowong gitu ya. Tapi memang belum ada jalur sepedanya, tapi trotoar ada di sebelah kanan.
Tapi karena lebar ya aku ngerasa aman-aman aja sih lewat sini dan gak terlalu ramai juga. Gak tahu kalau waktu jam-jam biasa, jam-jam normal pulang kantor di luar PSBB kira-kira macet apa enggak ya lewat sini ya. Karena ini termasuk yang jarang aku lewatin sih. Dan ini udah mau masuk bundaran lagi, bundaran di Epi Walk. Kita coba sekarang lewatin depan Epi Walk ya, karena tadi kan depan Epi Walk tapi yang river walk-nya atau riverside-nya. Jadi kita balik lagi ke jalan Epicentrum Boulevard Timur. Ini ada Bakri Tower, di sebelahnya ada Epi Walk. Aku coba lewatin ya. Dulu itu konsepnya katanya ada tram yang melintas di Epicentrum, di Rasuna Epicentrum. Tapi kok kayaknya udah nggak beroperasi lagi tramnya ya. Jalurnya sih masih kelihatan, terutama di Epi Walk ini teman-teman. Dan dulu waktu pertama kali beroperasi sempat heboh dan banyak yang penasaran sih pengen nyobain. Padahal kalau misalnya masih beroperasi pasti seru ya. Melintas di Epicentrum sore-sore naik tram, pengalaman yang unik sih di Jakarta. Kalau di depan Epi Walk ini pedestrian walk-nya lebih lebar. Jadi ada juga instalasi buat duduk santai dan juga nikmatin pemandangan. Seru sih kayaknya memang. Nah sekarang kalau kita ngomongin soal kawasan terpadu ini di Rasuna Epicentrum, luasnya ini sekitar lebih dari 53 hektar teman-teman. Luasnya sih kalau dibandingin sama SCBD lebih luas atau lebih lebar, karena di SCBD luasnya hanya sekitar 45 hektar. Dengar-dengar sih katanya memang Rasuna Epicentrum jadi kawasan bisnis andalan setelah SCBD yang udah padat banget. Jadi selain Epicentrum ada TB Simatupang juga yang sekarang memang lokasi bisnisnya sedang dikembangkan nih. Dan konsepnya sama-sama terpadu. Jadi ada bisnis, ada hiburan, pemukiman, olahraga, dan lain sebagainya. Di Rasuna Epicentrum juga kawasan ini terintegrasi dengan moda transportasi publik seperti Transjakarta. Baik rute koridor 6 ataupun juga yang non-koridor, yang Jaklingko. Ada Mikrotrans, ada Metrotrans, dan teman-teman bisa cek jadwalnya di Trapi. Jadi kalau teman-teman mau komuter dari sini ke beberapa lokasi di Jakarta, gampang banget, karena sudah terintegrasi. Dan nantinya kalau sudah resmi juga kawasan ini akan nyambung dengan LRT Jabodebek. Persis stasiunnya, stasiun LRT-nya ada di depan GOR Sumantri Brojonegoro. Yang kita lewatin ini adalah Jalan Epicentrum Tengah. Di sini ada banyak banget food truck, tempat kulineran, resto-resto yang terkenal, termasuk juga tempat parkir umum juga terletak di sini teman-teman. Nah di depan ini, di persimpangan ini kita akan belok kiri dan menuju Jalan Epicentrum Raya atau Epicentrum Utama.
Ini sekarang kita melintas di jalan Epicentrum Boulevard Timur, persis di depan apartemen Taman Rasuna yang akan nanti mengarah ke bundaran yang tadi, teman-teman. Apartemen Taman Rasuna adalah salah satu hunian yang ada di Rasuna Epicentrum. Selain lokasinya yang strategis, persis banget di seberang dari Riverwalk ini dan Happy Walk, apartemen ini juga punya tower yang banyak banget. Kalau nggak salah sampai ada 18 sih, teman-teman. Jadi memang luas banget. Dan banyak juga penghuninya adalah staf-staf dari kedutaan asing yang kantornya ada di daerah Kuningan. Jadi benar-benar strategis sih. Di ujung kiri ini, sebelum kita belok kiri, ini ada lokasi ruang terbuka hijau di Taman Rasuna, di apartemen Taman Rasuna. Nanti kalau udah jadi dan aku bisa lihat di dalamnya, pasti aku infoin buat teman-teman ya. Saking terintegrasinya dan banyaknya lokasi hunian di Rasuna Epicentrum, sampai-sampai kawasan ini punya anggota atau brigade pemadam kebakaran sendiri loh, teman-teman. Alatnya juga canggih-canggih. Jadi kalau ada permasalahan terkait kebakaran atau bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh pemadam kebakaran, maka mereka udah siap nih melayani di kawasan Rasuna Epicentrum ini. Kita akan melintas di The Bridge Function Room, dan seperti yang tadi aku bilang nih, di ujung kita ada kantor pemadam kebakarannya. Dulu kalau nggak salah jalanannya tembus deh ke jalanan pemukiman di Menteng Atas. Tapi nggak tahu nih sekarang udah kayak gimana ya kondisinya, karena udah lama juga aku nggak lewat sini nih. Oh, sekarang udah ditembok, tapi masih ada pintu kecil untuk melintas tuh. Di depan kita ada pintu kecil. Jadi di balik tembok ini adalah kawasan pemukiman padat penduduk di Menteng Atas. Jalanannya ini bisa tembus ke Lotte. Masih di kawasan Menteng Pulo juga sih. Dan sekarang aku udah di Jalan Kuningan Mulia. Ini salah satu jalan ujung di kawasan Rasuna Epicentrum. Artinya udah selesai nih aku keliling-keliling di Rasuna Epicentrum, teman-teman. Gimana menurut teman-teman pengalaman sepedaan sore ini? Apa informasi menarik yang teman-teman dapetin? Atau mungkin teman-teman ada masukan? Tolong di-share di kolom komentar di bawah ya. Termasuk juga ide nih, kira-kira enaknya gue sore kemana lagi ya kalau kondisi udah memungkinkan. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Terima kasih banyak.